tapi bohong. Selamat siang, saya Christopher Hotbersto Gatorop, NIM 2003061127, kelas PTNA, jurusan Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses metabolisme yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Tati Vidyanasari. Yang pertama yaitu ada proses glikogenesis. Proses glikogenesis ini merupakan proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Dalam glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Yang kedua ada glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenolisis ini terjadi di dalam jalur yang berbeda dengan bantuan enzim fosforilase. Kemudian fosfat anorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan D-glukosa fosfat, sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Yang ketiga ada gluconeogenesis, yaitu proses gluconeogenesis dapat terjadi apabila terdapat sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak untuk sebagai sumber energi. Gluconeogenesis dapat diartikan juga bahwa gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Proses yang terjadi dalam gluconeogenesis atau pembentukan gula baru, yaitu asam laktat, akan diubah menjadi glukosa melalui rangkaian reaksi. Yang keempat ada asam pirufat, yaitu asam pirufat adalah sebuah molekul glukosa yang terpecah menjadi dua molekul asam pirufat yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Jika tersedia cukup oksigen, maka asam pirufat diubah menjadi asetil CoA yang kemudian diproses dalam siklus Krebs. Yang kelima ada HMP-SAN atau heksosa monofosfat SAN. Proses HMP ini merupakan gula monosakarida dengan 5 atom karbon dalam satu molekul, yang disebut juga pentose phosphate pathway, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa, tidak bertujuan menghasilkan energi ATP. Aktif dalam hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mamae laktase. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.